Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine today. Okay. Hari ini kita bakalan belajar personal pronouns. Tapi sebelum belajar, kalian nanti absennya di kolom komentar ya. Nanti kalian lihat videonya ini kan nanti ada di bawahnya ada deskripsinya. Nah, kalian baca-baca, jangan sampai nggak dibaca, karena itu deskripsinya perlu. Oke? Terus diikutin apa yang ditulis di deskripsinya, kalian baca, terus kalian absennya di komentar. Jangan sampai nggak absen, nanti kalian bikin tidak hadir. Oke? Oke, lanjut ya. Kemarin minggu lalu Miss sudah ngasih tahu ke kalian kalau misalnya minggu ini kita bakalan belajar untuk sastranya, yaitu personal pronoun. Nah, sebelum kita masuk, apa sih yang menurut kalian itu personal pronouns itu apa? Kalau misalnya belum terfikirkan, sebelum kita masuk ke personal pronoun itu apa, kita ke ini dulu. Di sini kalian bakalan di personal pronoun ini kalian bakalan diajarin tentang lebih spesifik lagi tentang mengenai penunjuk tentang orang atau benda, dan biasanya personal pronoun ini digunakan untuk menunjukkan seseorang, jenis kelamin, atau subjektif, objektif, ataupun angka. Oke. Lalu untuk definisi personal pronounnya, personal pronoun biasa digunakan untuk keadaan jamak atau misalnya dan singular. Jadi dia lebih ke jamak dan singularnya. Nah, mereka juga digunakan untuk perbedaan antara subjek and subjektif yang tadi Miss bilang. Terus ada juga jenis kelaminnya, terus dan formalitas lainnya. Nah, biasanya personal pronoun ini lebih menunjukkan ke objek, hewan, ataupun orang-orang. Nah, kalau misalnya kalian di sini personal pronoun lebih di apa ya gampangnya itu kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda atau hal secara spesifik. Nah, kata ganti ini tergantung pada peran. Nah, perannya apa? Yang tadi Miss bilang, subjek, objek, dan posesif. Nah, itu nanti ada yang namanya possessive pronoun juga ada. Nah, terus jumlah orang ke berapa? Dan gender, nah atau noun yang digantikan. Noun itu apa? Noun itu kata benda. Udah tahu kan kata benda itu apa? Lanjut. Nah ini dia yang Miss bilang kata benda. Kata benda, a noun is a word that is a person, place, or thing. A pronoun can be used in place of a noun. Jadi noun itu adalah kata untuk menunjukkan bahwa orang, benda, dan tempat lainnya. Sedangkan pronoun dia digunakan untuk menggantikan noun. Tuh, jadi a personal pronoun is used in place of a noun that is a person of thing. Nah, kalau misalnya kalian pernah melihat ini, sebentar nggak jalan. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau misalnya kalian pernah contohnya seperti ini. Emma love chocolate. She could eat it all. Nah, kita tandain eat. Nah, dan she. Nah, kalau misalnya dibilang subjeknya mana? Subjeknya Emma. Nah, kita lihat di sini. Di sini Emma berperan dengan subjek. Nah, sedangkan she dia berperan sebagai personal pronounnya. Nah, kata ganti dari Emma. Nah, makanya Emma menyukai coklat. Dia memakan itu setiap hari. Nah, di sini it-nya juga digunakan sebagai
personal pronoun, kata ganti dari coklat. Nah, ini contoh mudahnya. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Oke, sebentar. Ini tidak jalan PowerPoint-nya. Nah, nih, personal pronouns are used so that you don't have to repeat the same word in your writing. Jadi maksudnya personal pronoun ini digunakan untuk kalian tidak menggunakan kata pengulangan lagi dalam tulisan kalian atau dalam kalimat. Seperti contoh ini, Emma love chocolate. Emma love coklat. She could eat it all day. Jadi kalian nggak nulisnya begini lagi. Emma love coklat. Emma could eat it all day. Nah, itu namanya pemborosan kata sebenarnya. Karena kalau misalnya kita menggunakan si aja, itu udah mengetahui kalau dia adalah kata ganti untuk subjeknya, untuk si Emma-nya. Oke. Lanjut. Kita hapus dulu biar nggak kotor-kotorin di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini yang tadi Miss bilang. Personal pronoun for people include. Nah, personal pronoun yang digunakan ada I, they, me, you, him, he, her, she, you. Nah, kalau misalnya lebih mudahnya itu ada I, you, they, we. Atau misalnya I, you, we, they. Sama. Atau she, he, her. Nah, bedanya apa, Miss? Nah, bedanya kita bakalan pelajaran di selanjutnya ya. Bedanya itu ada yang satunya dijadikan objek, yang satunya ada menjadikan subjek. Sebentar. Kita hapus dulu. Oke. Nih, yang Miss bilang. Yang satu adalah objek pronoun, yang satu adalah subjek pronoun. Ini yang tadi Miss bilang, I, you, we, he, she, it, we, you, they. Ini adalah subjek pronoun. Sedangkan ini adalah objek pronoun. Nah, subjek pronoun ini digunakan apa? Subjek pronoun ini digunakan untuk pelakunya, untuk subjeknya. Biasa ada di awal kalimat. Dia selalu digunakan di awal kalimat. Tidak pernah di belakang kalimat. Nah, sedangkan objeknya, objek pronoun selalu digunakan di akhir kalimat. Nah, mudahnya begini, subjek untuk awal kalimat dan objek untuk akhir kalimat. Oke. Dihafal, dihafal lagi. I pasangannya dengan me. You pasangannya dengan you, tetap. He pasangannya dengan him. She, her, it. It, we, us. Nah, you miss di sini kenapa ada plural, sedangkan di sini enggak. Apa bedanya dengan you yang tidak plural dengan you yang plural? Nah, kalau yang you plural, dia untuk menunjukkan beberapa orang. Nah, untuk beberapa orang. Sedangkan you yang ini untuk menunjukkan satu orang. You are clever. Oke? You and me. Nah, I love you both. Saya mencintai kalian berdua. Saya menyayangi kalian berdua. Itu untuk menunjukkan kata jamak. Oke, kita lanjut. Oke, ini yang Miss bilang. Ada singular, ada plural. Nah, singular, I, me. I nggak pernah plural ya, I selalu singular. I
I am a student in SMA Kartini. Nah, we plural yang artinya adalah banyak. Sedangkan you singular dengan you plural. Nah, you are wedding. Kalian menikah. Nah, kenapa nggak we are? Karena kalau menggunakan we itu artinya kita, bukan kamu. Kamu yang berdua bukan. Nah, jadi kalau misalnya kalian menggunakan we di kondisi seperti ini, kalian mengatakan kita yang menikah, bukan kamu. Nah, you are wedding, you are birthday gitu. You singular. Yang tadi, you-nya singular. Oke, sampai sini paham ya? Terus ada lagi. Nah, he, she, it, they. Nah, sama seperti tadi. Kalau misalnya he sama she, dia singular semua. It juga begitu, singular. Kecuali nggak ada misalnya it's miss yang pakai s, yang pakai apostrofi s itu. Nah, itu enggak, itu beda lagi. Nanti kita pelajarin lagi. Nah, kalau they ini udah pasti plural ya, udah pasti jamak kalau they ini. Siapa yang nggak tahu? Pasti tahu kan, they ini jamak. Terus, lanjut lagi. Nah, example. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Subject pronoun dengan object pronoun yang tadi Miss bilang. Nih, I like horses. I like horses. Saya menyukai kuda. Nah, kenapa disebut subject pronoun? Karena I-nya di sini di awal kalimat. Dia menunjukkan I. Saya menyukai kuda. Saya menyukai kuda. Nah, lalu yang kedua, horse don't like me. Horses don't like me. Disebut apa? Objek pronoun. Kenapa objek pronoun? Karena dia menggunakan me. Ada di mana? Ada di belakang kalimat, di akhir kalimat. Itu yang Miss bilang, ada di akhir kalimat. Lanjut lagi yang subject pronoun. We talk to our neighbor. Kenapa dia disebut subject pronoun? Karena we-nya di depan. Kami berbicara ke tetangga kami. Nah, nanti kalian bakalan our. Nih, kita nyinggung ini ya. Nah, di our ini nanti kita bakalan pelajarin tentang possessive pronoun. Kapan? Nanti kalau ada waktunya. Kita bakalan pelajarin possessive pronoun nanti. Baru she talks to us. Dia berbicara kepada kami. Lihat, Miss, kenapa nggak disebut dengan subject pronoun? Kenapa malah object pronoun? Nah, karena di sini yang digunakan adalah us. Yang berbicara siapa? Kami. Yang berbicara kami, bukan si. She talk to us. Yang berbicara adalah kami, bukan dia. Jadi dia berbicara kepada kami. Berarti yang ngomong adalah kami. We yang ngomong. We objek pronounnya apa? Us. Tadi apa? We objek pronounnya us. Terus lanjut. They listen to the teacher. Subject pronoun. They listen to the teacher. Disebut subject pronoun. Ini gampang lah ya. Karena they ada di depan. Oke, kita lanjut lagi. Oh, no. Oke, wait. No. Oke. Di sini ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, listen to me carefully. Nah, di sini udah ketahuan kan? Di sini nggak ada subject pronoun, adanya objek pronoun karena dia menggunakan me. Sama dengan you speak very quickly. Kamu berbicara sangat cepat. You adalah subjek pronoun, bukan menggunakan yours atau hal lainnya. Berarti yang terakhir, we watch them on TV.
Nah, sama dengan we watch we watch we watch them on TV. Jadi we-nya adalah subjek dan objek. Nah, yang dikatakan kenapa hanya objek pronoun? Karena ada them dan we. Oke, ini susah banget dihapus sebentar. Kita hapus dulu. Oke, lanjut. Lagi ke contoh berikutnya kalau memang masih belum paham. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, kalian lihat di sini. Bob took her to work Monday. Bob menjemputnya untuk bekerja setiap Senin. Will you please tell them to come in? Akankah kamu mengatakan padanya untuk datang? He told you a lie about where he was Saturday. Dia memberitahu kamu sebuah kebohongan tentang di mana dia Sabtu kemarin. Our grandparents gave us candy and our teeth are just fine. I want you to read this book. You are the fastest runner on the team and we're depending on you. And 7, the tale talked to me about acting in the play. And 8, we enjoy hearing her sing. Sampai sini paham ya? Contohnya sama. Oke. Lanjut. Nah, conclusion. Kesimpulannya, it's so very interesting. Sangat menarik sebenarnya. Karena di sini kita berbicara tentang first person, orang pertama, second person, orang kedua, dan juga third person, orang ketiga. Bukan orang ketiga pelakor ya, bukan. Orang ketiga. Dan biasanya dari personal pronoun and object, personal pronoun yaitu subjek dan objek itu biasanya digabungkan, dielaborate menjadi kalimat yang pendek seperti tadi yang Miss bilang. Emma loves coklat. Terus she eat all day. Dia memakan itu setiap hari. Nah, Emma love coklat itu kan satu kata nih. Nah, kalau misalnya dibilang Emma love coklat, Emma eats it all day. Atau Emma eats coklat all day. Itu kan kayaknya boros banget katanya kan? Nah, kita persingkat lagi. Kalau menggunakan personal pronoun ada orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Jadinya Emma loves coklat. Emma she eats it all day. Oke. Sampai sini paham ya? Karena personal pronoun itu gampang banget. Kalian tinggal hafal aja. I pasangannya me, you pasangannya you, she pasangannya her, he pasangannya him, we pasangannya us, dan they pasangannya them, dan juga it dengan it. Nah, itu aja. Karena nanti ke depannya bakalan ada possessive pronoun lagi. Nah, possessive pronoun itu apa? Menunjukkan apa? Possessive pronoun biasanya menunjukkan kepunyaan. Nanti ada banyak lagi. Nah, our, ours, them, us, terus their, terus I, me, you, I, me, my, mine. Nah, banyak lagi. I, me, my, mine. Nah, banyak lagi sebenarnya. Sampai sini Miss harap paham ya semuanya ya tentang personal pronoun. Dan seperti biasa Miss ingatkan lagi, setelah kalian menonton video ini, kalian komen tentang absen kalian, untuk absen kalian. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian ingin menanyakan sesuatu tentang ini, kalian bisa tanya ke Miss melalui pesan di e-learning ataupun misalnya di WA. Miss tunggu. Dan melihat video ini cuma sampai di akhir pelajaran kita. 1 jam waktunya kan, berarti nonton videonya cuma 1 jam ya. Kalau lebih dari 1 jam, kalian Miss anggap absen. Oke, jadi jangan lupa dikomentarkan tentang identitas kalian untuk diabsenkan. Untuk di data hadir, kalau tidak hadir ya tidak hadir. Nah, untuk minggu depan,
quiz. Quiz about apa, Miss? Quiz about personal pronoun. Jadi Miss udah jelasin, kalau misalnya kalian nggak paham juga, kalian bisa kirim pesan ke Miss di e-learning ataupun di WA Miss, atau misalnya kalian kalau misalnya udah masuk Google Classroom, kalian juga bisa di situ. Oke? So I think it's enough. If you have a question, you can call me or send message to me. Okay? So, thank you for watching this video. Yang video ini yang berantakan banget, Miss. Pokoknya ini cuman ngejelasin aja. Kalian nonton Miss yang lagi seperti mengajar kepada kalian. Okay? Thank you all, and I say goodbye and good luck.